Definisi replikasi. Bahan genetik yang ada pada setiap jasad akan mengalami proses perbanyakan sebagai salah satu tahapan sangat penting dalam proses pertumbuhan sel atau perbanyakan partikel virus. Proses perbanyakan bahan genetik dikenal sebagai proses replikasi. Replikasi bahan genetik dapat dikatakan sebagai proses yang mengawali pertumbuhan sel, meskipun sebenarnya pertumbuhan merupakan suatu resultan banyak proses yang saling berkaitan satu sama lain. Hipotesis mekanisme replikasi. Pertama, semi-konservatif, yang dikemukakan oleh Watson dan Crick, di mana setiap molekul untaian ganda DNA anakan terdiri atas satu untaian tunggal DNA induk dan satu untaian tunggal DNA hasil sintesis baru. Yang kedua, konservatif. Molekul DNA untaian ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untaian DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Yang ketiga, dispersif. Menyatakan bahwa molekul DNA induk mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama atau berasal dari DNA induk dan molekul hasil sintesis baru. Pembuktian replikasi semi-konservatif oleh Matthew Michelson dan Franklin Stahl. Hipotesis tentang replikasi semi-konservatif diusulkan oleh Watson dan Crick setelah publikasi paper mereka tentang struktur DNA. Teori tersebut dibuktikan percobaan yang didesain oleh Matthew Michelson dan Franklin Stahl pada tahun 1958. Michelson dan Stahl menemukan sel Escherichia coli selama beberapa generasi pada medium di mana sumber nitrogen atau NH4Cl mengandung 15N, isotop nitrogen terberat di samping isotop normal yakni 14N. DNA yang terisolasi dan sel ini memiliki densitas 1% lebih besar daripada DNA normal atau DNA 14N. Meskipun perbedaannya kecil, campuran 15N DNA berat dengan 14 DNA ringan dapat dipisahkan dengan sentrifugasi untuk keseimbangan pada gradien densitas klorida cesium. Mekanisme replikasi DNA semi-konservatif. Tahapan mekanisme replikasi DNA semi-konservatif secara garis besar adalah: pertama, pemisahan atau denaturasi untaian DNA induk. Yang kedua, peng atau awalan initiation inisiasi sintesis DNA. Yang ketiga, pemanjangan atau elongasi untaian DNA. Yang keempat, ligasi atau ligation fragmen-fragmen DNA. Dan yang kelima, pengakhiran atau terminasi sintesis DNA. Penjelasan tahapan replikasi DNA semi-konservatif secara rinci. Yang pertama, inisiasi. DNA dalam sel eukariotik memiliki ARCS atau Autonomously Replicating Sequence yang berperan sebagai asal muasal replikasi dan mereka saling berlawanan dari asal bakteri atau ori. Kedua, terbentuknya garpu replikasi. Garpu replikasi atau cabang replikasi atau replication fork ialah struktur yang terbentuk ketika DNA bereplikasi. Garpu replikasi ini dibentuk akibat enzim helikase yang memutus ikatan-ikatan hidrogen yang menyatukan kedua untaian DNA, membuat terbukanya untaian ganda tersebut menjadi dua cabang yang masing-masing terdiri dari sebuah untaian tunggal atau DNA. Ketiga, pempanjangan untaian DNA. DNA polimerase membentuk untaian DNA baru dengan menambahkan nukleotida, dalam hal ini deoksiribonukleotida ke ujung 3 hidroksil bebas nukleotida rantai DNA yang sedang tumbuh. Dengan kata lain, rantai DNA baru atau DNA anak disintesis dari arah 5 ke 3, sedangkan DNA polimerase bergerak pada DNA induk dengan arah 3 ke 5. Keempat, pembentuk leading strand. Pada replikasi DNA, untaian pengawal atau leading strand ialah untaian DNA disintesis dengan arah 5 ke 3 secara berkesinambungan. Pada untaian ini, DNA polimerase mampu membentuk DNA menggunakan ujung 3 kurang OH bebas dari sebuah polimer RNA dan sintesis DNA berlangsung secara berkesinambungan searah dengan arah pergerakan garpu replikasi. Kelima, pembentukan leading strand.
Leading strand ialah untaian DNA yang terletak pada sisi yang berseberangan dengan leading strand pada garpu replikasi. Untaian ini disintesis dalam segmen-segmen yang disebut fragmen Okazaki. Panjang fragmen Okazaki mencapai sekitar 2000 nukleotides panjang dalam sel-sel bakterial dan sekitar 200 panjang nukleotides dalam sel-sel eukariotik. Yang keenam, modifikasi post replikasi DNA. Setelah DNA direplikasikan, dua helaian tersintesis terbaru dipasangkan ke modifikasi enzimatik. Perubahan-perubahan ini biasanya melibatkan penambahan molekul-molekul tertentu untuk mengkhusus titik-titik sepanjang heliks ganda. Pada cara ini, teks sel atau label-label DNA sehingga ini bisa membedakan material genetiknya sendiri dari berbagai DNA asing yang mungkin bisa masuk ke dalam sel.